Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hanafi, NIM 19083080059 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4 kelas A. Baik, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kedibahasaan dan diagnosa dalam mata kuliah ilmu lughah. Ya, kedibahasaan secara istilah dalam bahasa Indonesia adalah padanan dari istilah bilingualisme yang berakar kata dari dua kata bahasa Indonesia, yaitu dwi yang berarti dua, dan kata bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berintegrasi, dan mengidentifikasikan diri. Kata dwi bahasa merujuk pada arti dua bahasa. Adapun secara istilah, kata kedwibahasaan merupakan bentukan istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia. Adapun dari segi pengertian, kedwibahasaan sampai saat ini belum sampai pada tingkat kesepakatan, tidak memiliki batasan minimal yang paduannya secara umum menunjukkan pada kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa baik secara bersamaan atau bergantian. Berikut beberapa definisi kedwibahasaan yang diberikan oleh para linguis. Yang pertama, kemampuan bahasa seperti penutur asli dalam menggunakan dua bahasa berbeda. Native like control of two languages. Yang kedua, seseorang yang memiliki dua bahasa dengan tingkat kesempurnaan yang kira-kira sama dengan penutur asli bahasa-bahasa itu. Person who know two languages with approximately the same degree of perfection as unlingual speaker of those languages. Yang ketiga, orang yang membutuhkan bahasa dan menggunakan dua atau lebih bisa berupa bahasa atau dialek dalam kehidupan sehari-hari. Those people who need and used to or more language. Yang keempat, seseorang yang memiliki lebih dari satu kompetensi bahasa. Individual who possesses more than one language competence. Yang kelima, penggunaan dua bahasa secara bergantian. Practice of alternately using two languages. Kemampuan yang keenam itu kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan atau menulis lebih dari satu bahasa dengan berbagai tingkat kemahiran. Yang ketujuh, siapapun yang memiliki kompetensi minimal hanya dalam satu dari 4 keterampilan bahasa, pemahaman, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa di luar bahasa ibunya. Definisi 1 dan 2 menunjukkan sikap perfeksionis terhadap konsep dwi bahasa, yaitu kemampuan dua bahasa yang memiliki seorang dwi bawahan. Sama persis seperti penutur asli dua bahasa tersebut. Definisi yang ketiga mengasumsikan menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan kecakapan yang cukup besar dalam kedua bahasa dan penggunaan yang berkelanjutan. Definisi yang keempat, ada kompetensi bahasa menunjukkan standar keahlian tertentu. Yang kelima, definisi yang kelima hampir persis sama dan menunjukkan setidaknya penggunaan dua bahasa yang konstan. Definisi yang keenam,
Dan yang ketujuh, memberikan indikasi beberapa jenis keterampilan tata bahasa yang diperlukan untuk diberi label dwibahasa. Batasan pengertian dwibahasa atau bilingualisme memang relatif dan terus mengalami perkembangan. Oleh karenanya, pandangan tentang kedwibahasaan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Relatifnya, cakupan dan acuan bilingualisme ini disebabkan sulitnya mengukur derajat kemampuan berbahasa dari seseorang. Sebutan orang yang memiliki kemampuan dua bahasa adalah dwibahasawan atau bilingual. Bahasa pertamanya yang dikuasai adalah bahasa ibu, tanda kutip BI. Dan bahasa yang kedua adalah bahasa lain yang meliputi yang menjadi bahasa keduanya, B2. Adapun untuk kemampuan menggunakan dua bahasa tersebut, kedwibahasaan atau bilingualisme, sedangkan perilaku atau kebiasaan menggunakan dua bahasa berbeda di dalam sebuah masyarakat bahasa disebut kedwibahasawaan atau bilingualitas. Dwibahasa sebagai topik telah banyak dibahas dalam literatur penelitian dan telah berkembang menjadi banyak subtopik. Beberapa contoh subtopik adalah perkembangan kognitif dalam dwibahasa, budaya dan identitas dalam bilingualisme, dan pendidikan bilingual. Sebagian besar literatur penelitian berhati-hati dalam mendefinisikan dwibahasa, terutama membedakan antara dwibahasa dan individu dan dwibahasa dalam masyarakat bahasa. Seorang dwibahasawan dapat menjadi anggota komunitas yang sebagian besar monolingual, sebagaimana Hoffman berpendapat bahwa seseorang harus membedakan antara dua jenis kedwibahasaan ini karena keduanya dapat berbeda secara mendasar. Suatu negara mungkin menyebut dirinya bilingual atau multibahasa, tetapi pada kenyataannya warganya mungkin tidak demikian. Terus ada faktor pendukung dalam kedwibahasaan. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadikan seseorang menjadi dwibahasawan. Yang pertama, tinggal di dalam masyarakat dwibahasa. Yang kedua, dibesarkan dalam keluarga berlatar belakang dwibahasa. Kedua orang tua pengguna bahasa yang berbeda, ibu atau bapak berasal dari asal daerah berbeda yang memiliki bahasa masing-masing. Yang ketiga, berpindah negara. Yang keempat, seorang pelajar yang bersekolah atau akademisi di pendidikan tinggi. Yang kelima, faktor agama untuk memperdalam literatur keagamaan seperti bahasa Arab untuk agama Islam, bahasa Slavonik Gerejawi kuno untuk penganut Kristen Ortodok, bahasa Ibrani bagi penganut agama Yahudi. Terus ada kategori kedwibahasaan. Erwin dan Osgood membagi kedwibahasaan menjadi dua jenis. Kedwibahasaan yaitu sejajar dan majmuk. Dalam kedwibahasaan sejajar atau seimbang, seorang dwibahasawan dapat mengekspresikan pikirannya dalam dua bahasa. Sama baiknya memiliki kemampuan secara dari aspek linguistik mikro, yaitu pelafalan, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan pemaknaan, maupun aspek linguistik makro, yaitu sosiolinguistik dan pragmatik. Penutur dalam kategori itu biasanya memperoleh bahasa pertama dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, sementara bahasa keduanya diperoleh di sekolah dan di pergaulan luas. Adapun kedwibahasaan majmuk, kemampuan bahasa yang digunakan seseorang dwibahasawan tidak sejajar hanya satu bahasa yang lebih kuat dari bahasa lainnya. Hal itu terjadi karena kesempatan menggunakan satu bahasa lebih kerap dari bahasa lain. Misalnya, dalam penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, bahasa yang disebutkan
terakhir ini hanya digunakan sekali-kali saja ketika berkomunikasi aktif dengan penutur asing. Sementara bahasa Indonesia digunakan pada ranah yang lebih luas dengan kekerapan tinggi. Terus selain kedwibahasaan ada juga diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Yunani. Diglosia. Kata biasanya mengacu pada istilah kedwibahasaan. Secara umum, kata ini memiliki makna yang lebih khusus. Pertama kalinya di awal abad 19 ketika Immanuel Roides, seorang poliglot Yunani, dalam prolog paraganya pada tahun 1885. Kemudian istilah ini diadaptasi ke dalam bahasa Prancis sebagai diglosie oleh ahli bahasa Yunani dan ahli demotik, yaitu Ioannis Psikaris. Ioannis Psikaris adalah seorang William Ambroise Marquis yang menggunakan istilah ini pada tahun 1930 untuk menggambarkan situasi linguistik di negara-negara yang berbahasa Arab. Kemudian seorang sosiolinguis bernama Charles A. Ferguson memperkenalkan diglosia ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1959 dan menggunakan kata itu sebagai judul artikelnya. Pada tahun 1959, Charles Ferguson membawa konsep ini menjadi perhatian ilmiah dengan memberikan definisi secara khusus. Untuk definisi tersebut dapat dimaknai bahwa diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana terdapat sejumlah dialek-dialek utama dari satu bahasa. Terdapat juga ragam yang lain, atau dengan kata lain terdapat dua variasi bahasa yang dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing punya perencanaan tertentu. Atau dengan kata lain terdapat dua variasi bahasa dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peran tertentu. Satu diantaranya berupa dialek standar yang memiliki ciri sudah tersusun dan terbentuk dengan sangat baik. Gramatikalnya lebih kompleks, merupakan wahana kesusastraan tertulis yang sangat luas dan dihormati, dipelajari melalui pendidikan formal, digunakan terutama dalam bahasa tulis dan bahasa lisan formal. Tidak digunakan oleh lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Fungsi dari diglosa merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut sebagai varietas tinggi yang disingkat ragam T, dan yang kedua disebut varietas rendah yang disebut dengan ragam R. Ragam T dalam bahasa Arab adalah bahasa Arab klasik yang lazim, disebut al-fusha, bahasa baku. Adapun ragam R adalah berbagai bentuk bahasa Arab harian yang digunakan oleh masyarakat bangsa Arab. Ragam al-fusha digunakan dalam situasi formal, sedangkan al-amiyah digunakan dalam situasi komunikasi harian dengan ragam dialek dari masing-masing daerah. Dalam bahasa Yunani, ragam T disebut kata refusa, yaitu bahasa Yunani murni dengan ciri-ciri linguistik Yunani klasik. Sedangkan ragam R-nya disebut dimotiki, yakni bahasa Yunani lisan. Dalam bahasa Jerman Swiss, ragam T-nya adalah Jerman standar, dan ragam R-nya adalah berbagai dialek bahasa Jerman. Di Haiti yang menjadi ragam T adalah bahasa Prancis, sedangkan ragam R-nya adalah bahasa Creole Haiti yang dibuat berdasarkan bahasa Prancis.
Baik, mungkin dalam kedwibahasaan dan diagnosa sudah saya jelaskan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam.